Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sisi Cerita, sebuah channel yang akan membahas tentang sejarah, tragedi, tokoh dunia, dan juga misteri. Semoga channel ini akan selalu memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian. Inilah Sisi Cerita. Pada tanggal 12 Mei 1998, Indonesia mencatat sejarah kelam yang membuat seluruh lapisan masyarakat dan mahasiswa berduka. Aksi damai dari mahasiswa yang berakhir tragis dengan meninggalnya 4 mahasiswa Trisakti karena tembakan, yang sampai saat ini tidak ada yang bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawansyah dan ribuan masyarakat harus rela menjadi tumbal reformasi atas jatuhnya sebuah rezim yang telah berkuasa selama 32 tahun. Aksi mahasiswa ini dilandasi karena menganggap pemerintah tidak mampu menangani masalah krisis yang telah menimpa Indonesia dan negara Asia lainnya. Dan juga peristiwa penculikan 23 aktivis sebelumnya juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang berkuasa saat itu untuk bertanggung jawab. Peristiwa Mei 98 itu bagi saya itu sangat seperti mimpi ya. Waktu itu saya redaktur foto dan selama itu saya dibesarkan dengan suasana jurnalistik era Orde Baru ya, bahwa kita bisa ditutup karena salah pemberitaan misalkan seperti itu. Dimulai dengan April ya, bulan April itu beberapa korban penculikan dibebaskan. Dan korban penculikan itu bahkan Pius Lustri Ranang itu memberi kesaksian sampai nangis. Halaman 1 saya motret itu. Itu memancing kemarahan yang meluas di berbagai kampus perguruan tinggi dan terus terjadi seperti eskalasi ya, kampus-kampus menuntut Soeharto turun dan sebagainya ya. Orasi-orasi di sekitar Trisakti itu yang paling panas di Jakarta ya. Saya ingat di luar kampus, di pinggir jalan itu ada panggung dan sebagainya. Tanggal 11 saya ingat nggak terbit karena Waisak. Dari tanggal 10 tuh Kompas tidak melakukan peliputan karena seperti biasa kan, kalau tanggal 11 nggak terbit kita slow down ya, memantau sekedarnya, nggak terlalu, karena kita dapat pun nggak bisa dimuat itu kan. Keesokan harinya, hari Selasa itu tanggal 12, foto Waisaknya muncul, Edi Hasbi yang motret, sama Desmond, salah satu korban penculikan ngomong lagi, dan omongnya Desmond Mahesa itu menguatkan ya kemarahan pada Soeharto itu. Siang-siang Edi Hasbi yang pulang dari Jogja menggantikan. Sekitar selesai jam makan siang, Edi Hasbi telepon, minta digantikan. Julian di kantor saya berangkat, dan begitu Julian Sombing itu menggantikan Edi Hasbi, terjadilah penembakan itu. Julian pun tidak tahu persis penembakan, karena dia lagi menepi, dia bilang lagi makan bakso, tiba-tiba terdengar suara tembakan, lalu terlihat orang berlari semua. Kalau kita perhatikan foto Julian itu, ada seorang wanita terkapar dan orang lari-lari kan, bahkan penjual teh botol kelihatan tiarap itu. Julian waktu menyerahkan foto kantor bilang, gue nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mau lari, aku ikut lari, mangkok saya lemparkan. Terus saya lihat ada seorang wanita terkapar, nalurinya luar biasa Julian. Walaupun dia lari, tapi dia lihat tetap motret. Terus diputuskan, ini peristiwa besar. Dan kita nggak jelas siapa yang nembak, kenapa ditembak dan sebagainya. Saya memutuskan, saya redaktur, tapi saya memutuskan saya balik. Karena Julian nggak terlalu kecapean, yang lain. Saya balik ke kampus Trisakti, suasana menegangkan itu.
mahasiswa sangat marah, tidak semua orang boleh masuk, karena beberapa menit sebelumnya ada katakanlah aparat keamanan yang mau mengambil jenazah yang ditembak itu katanya ya. Susah untuk masuk, akhirnya saya bisa masuk, tapi ternyata jenazah sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Sumber Waras, di sebelahnya Trisakti itu. Saya banyak motret di dalam kamar jenazah itu, banyak motret. Terus saya lari ke Rumah Sakit Sumber Waras bagian perawatan. Beberapa mahasiswa tertembak yang tidak meninggal itu dijenguk oleh dekan. Saya motret 2 atau 3 pasien ya. Lalu saya lari lagi ke Trisakti. Mas Kartono malah dibilang gini, foto jenazah umpetin. Mas Kartono punya pengalaman tahun 78. Anda mesti ingat ya, Kompas dibredel segala itu. Aparat keamanan masukin beberapa koran juga ngecek klise-klise yang dimiliki, menyita beberapa foto dan klise yang dianggap membahayakan ya. Jadi dari pengalaman tahun 78 itu, alias 20 tahun sebelumnya, waktu itu masih belum digital ya, saya ambilin semua, satu sheet itu, lab Kompas itu 66, jadi 36 itu jadi 6 lembar ya, 6 lembar klise. Saya masukin dalam beberapa buku yang ada di ruang foto, saya selip-selipin, tidak saya ingat-ingat dan tidak saya catat. Dan itu sampai kerusuhan Mei selesai semua, saya nggak pernah ingat nyimpan di situ. Tahun 2000 saya dipindahkan ke Medan, Kepala Biro Medan. 2003 saya pulang dari Medan, itu rak buku udah nggak ada. Saya tiba-tiba teringat, saya menyimpan banyak klise berharga di situ dan memang hilang. Dengan meninggalnya keempat mahasiswa tersebut, memicu kemarahan masyarakat dan mahasiswa kala itu. Puncaknya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menduduki gedung DPR MPR menuntut Presiden Soeharto untuk segera melepas jabatan sebagai presiden. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998, setelah sebelumnya mahasiswa menduduki gedung DPR MPR selama berhari-hari, Soeharto mau melepas jabatan sebagai presiden setelah menjabat selama 32 tahun. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Namun yang sangat disayangkan, sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya, telah terjadi kerusuhan besar yang menimpa kota-kota besar di Indonesia, dari Jakarta, Medan, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Solo hingga Surabaya. Ribuan gedung dibakar dan dijarah, dari mal, perkantoran hingga toko-toko kecil luluh lantak akibat ganasnya tindakan anarki yang dilakukan massa pada kala itu. Ribuan orang meninggal karena terjebak dan terpanggang. Isu rasisme menjadikan etnis Tionghoa menjadi sasaran kemarahan pada saat itu. Mereka dianiaya dan diperkosa beramai-ramai, menjadikan trauma yang mendalam. Terdengar suara tembakan dari aparat keamanan gabungan TNI dan Polri. Suasana yang mencekam, kebakaran dan asap tebal menyelimuti kota-kota. Sebagian masyarakat yang tak tahu menahu atas apa yang telah terjadi, memilih untuk tetap berdiam di dalam rumah. Tim relawan mencatat ada 1.000 lebih korban yang berjatuhan, baik karena terbakar atau luka-luka lain.
Ita Marta Dinata Haryono, gadis remaja yang masih berstatus pelajar SMA kelas 3, adalah salah satu korban pemerkosaan dan penganiayaan yang akan bersaksi atas segala perbuatan yang dilakukan kepadanya. Namun sangat disayangkan, Ita Marta Dinata ditemukan meninggal dunia di rumahnya tepat 3 hari setelah mengadakan konferensi pers bahwa mereka menerima surat ancaman pembunuhan apabila tidak mau berhenti untuk memberikan kesaksian sebagai korban kerusuhan Mei 1998. Sebagai informasi, Ita Marta Dinata Haryono akan berangkat ke Amerika untuk bersaksi pada sidang PBB terkait tragedi tersebut. Sejumlah luka ditemukan sebanyak 10 luka tusukan dan sayatan pada leher gadis muda tersebut. Namun, pihak kepolisian menyebutkan bahwa kasus yang menimpa Ita Marta Dinata hanyalah kasus kriminal biasa yang bisa menimpa kepada siapa saja. Kasus Ita Marta Dinata yang meninggal itu. Ita Marta Dinata ini juga korban perkosaan. Anaknya cukup berani, cukup percaya diri karena juga didampingi. Jadi komunitas Buddhis ini sangat kuat sekali dalam hal itu. Jadi dia mau berangkat. Kita sudah siapkan semua paspor, semua sudah siap. Ibunya namanya Ibu Min, sudah siap semuanya. Bapaknya adalah pedagang furnitur di daerah Jakarta Timur itu. Ya. Pada suatu sore kami sudah mau berangkat, kami tenang-tenang saja. Itu sekitar tanggal sesudah Soeharto jatuh. Suatu sore saya ditelepon sama Bu Lili Munir almarhum, karena Bu Lili Munir ini rumah Ita Marta Dinata 1, 2, 3 itu. Mbak Ita harus segera ke sini. Itu jam 4 sore. Saya bilang, ada apa Bu Lili? Kemudian saya bilang, pokoknya harus datang. Ini Ita Marta Dinata dibunuh. Jadi saya yang pertama kali adalah yang memberitahu Bu Lili. Sementara Romo Sandi juga menelpon saya dan mengatakan bahwa, Mbak, Ita Marta Dinata dibunuh. Ita Marta Dinata dibunuh.